Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku tak dibiarkannya bergumul sendirian. Dia ada bagiku, Dia ada bagi kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menopang seluruh kehidupan kita. Dia Allah yang mengerti setiap masalah yang ada di hidup kita. Dia Allah yang mengerti kehidupan kita. Dia Allah yang ada di hidup kita. Dia setia sepanjang umur hidup kita, tak pernah meninggalkan.
hadapi, Dia Allah yang selalu menopang. Ku percaya kepadamu Tuhan, ku percaya padamu Yesus. Oh, mari naikkan sembah pujimu untuk Tuhan. Oh, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti setiap pergumulan kita. Maka dari itu pagi hari ini kita mau bersama-sama datang di hadirat-Nya, menyembah Tuhan. Saat ini saya mengajak untuk mengangkat tangan kita bersama-sama. Dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh sekali lagi. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Salam kekasih Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur kalau di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Tuhan lewat ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini ya. Kemudian kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh satu anugerah yang luar biasa kalau pagi ini Engkau mengizinkan kami
boleh menikmati ibadah kami, dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami memohon supaya pagi ini Engkau berbicara secara khusus kepada kami lewat hamba-Mu. Engkau memakai, Engkau menaruh isi hati-Mu, sehingga setiap kami sama-sama belajar untuk kami boleh melihat pengharapan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh satu sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Kalau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Kita notabene mengikuti perkembangan kondisi dan situasi di sekitar kita. Ya, mungkin hari ini tidak ada orang yang tidak tahu ya apa yang sedang terjadi. Baik itu lewat media sosial, baik itu lewat televisi, ya baik itu lewat radio ya, atau apapun lah yang hari ini kita bisa dapatkan informasi. Berita yang masih hangat itu adalah perihal BBM ya, BBM RON 92 yang dikatakan dicampur ya dengan BBM RON di bawahnya. Jadi disebut BBM oplosan ya, atau blending mungkin ya disebutnya. Nah, itu kita bisa lihat lah di televisi, di media sosial ya, kita dengar gitu ya. Saya punya satu gambar ya tentang BBM RON 92 ya, satu RON 92 yang dicampur ya. Kemudian menyusul ada berita lain. Berita lain apa itu? Ukuran atau takaran ya minyak goreng ya merek tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang tertera. Belum lagi emas ya, kadar emas ya, makanya disebut emas palsu atau yang lain-lain. Di sekitar kita banyak peristiwa yang terjadi yang menunjukkan kepada kita siapa sih yang hari ini bisa dipercaya. Sulit ya. Bahkan orang-orang yang memiliki kewenangan ya, orang-orang yang diberikan hak ya, kewenangan ya untuk mengatur regulasi masih bisa terjadi. Nah, kalau pagi hari ini kita ada dan mendengar firman Tuhan, kita melihat bahwa di dunia ini, dalam kehidupan kita banyak yang palsu ya. Banyak janji-janji yang tidak bisa ditepati. Saya mengajak kita belajar firman Tuhan di dalam Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Bicara tentang janji palsu, ya, anak-anak muda biasa dengar nih, ya, kalau cewek dan cowok namanya PHP, pemberi harapan palsu. Nah, ini kan cukup dikenal ya istilah PHP. Oh, saya di PHP. Diberikan harapan yang palsu. Orang yang memberikan harapan tidak sanggup untuk memenuhi harapan tersebut.
Tapi pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah tema PHP, pemberi harapan pasti. Siapa itu? Tuhan yang berjanji. Harapannya diberikan kepada kita dan pasti digenapi olehnya. Dalam Keluaran 33 ayat 1, Tuhan memberikan sebuah harapan kepada orang Israel. Ketika mereka ada di negeri perbudakan, 400 tahun lebih, mereka ada di sana dalam penderitaan, dalam kesulitan, bukan sebagai orang merdeka. Kemudian Tuhan menyuruh hambanya datang, Musa beserta abangnya Harun. Katakan kepada bangsa itu, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Tuhan memberikan sebuah harapan kepada orang Israel. Aku telah menyediakan bagimu sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebuah tanah merdeka di mana engkau tidak diperbudak lagi. Itu baru sebuah harapan. Ketika orang Israel mendengar itu dari Musa, mereka merenung, mereka membayangkan bagaimana rupanya negeri itu. Dan Musa mengatakan, aku diutus oleh Tuhan. Bangsa itu masih mempertimbangkannya. Tapi kita sama-sama membaca keseluruhan kitab Pentatuk, 5 Taurat Musa. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya. Dan firman itu bagi kita pagi hari ini tentang pemberi harapan pasti, yaitu Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Berapa banyak lagu-lagu yang kita dengarkan dan dalam lagu itu ada pengharapan yang Tuhan beri. Berapa banyak bagian daripada Alkitab yang sudah kita dengar, yang di dalamnya ada pengharapan yang Tuhan beri. Dan pagi hari ini saya mengingatkan kembali kepada setiap kita. Kalau manusia berjanji, mungkin bisa tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, tidak mungkin tidak ditepati. Kalau pengharapan manusia kepada kita mengecewakan, tapi pengharapan yang datang dari Tuhan adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang mendatangkan sukacita. Dia sebagai pemberi harapan pasti, apa yang diberikannya kepada kita. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Apa yang Tuhan berikan kepada orang Israel? Saya sebut pertama, pimpinan Tuhan. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka belum tahu mau menuju kemana. Ketika mereka masih bingung, mereka diperhadapkan dengan laut berau. Oh, kita mau dikasih tanah yang subur. Kita mau dikasih tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi nyatanya kita sedang ketemu dengan laut di hadapan kita. Sementara di belakang ada tentara Firaun, orang Mesir yang mengejar. Jalannya ada di mana? Tuhan bilang kepada Musa, angkat tongkatmu, itu jalannya di depanmu. Bangsa itu melihat bahwa laut yang menutup jalan mereka, Tuhan buka untuk mereka melaluinya. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka juga bingung, mana yang dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mana negeri yang dikatakan subur. Di sepanjang mata memandang, mereka hanya melihat padang gurun. Mereka nggak tahu mau menuju kemana. Tapi Tuhan memberikan pimpinannya dalam hidup mereka. Memberikan tiang api pada malam hari.
memberikan tiang awan pada siang hari, supaya mereka tahu kapan harus berjalan, supaya mereka tahu kapan harus berhenti, supaya mereka tahu arah yang Tuhan kehendaki. Jadi dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan sebagai pemberi harapan pasti. Dia memberikan pimpinannya dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita sedang berjumpa di dalam ibadah, Tuhan menaruh dalam hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara, percayalah kepadaku. Mari berjalan seturut dengan firman-Nya, menuntun kita setiap hari, memberitahu kepada kita apa yang benar, memberitahu kepada kita apa yang salah, memberitahu kepada kita yang berkenan dan yang tidak berkenan. Ini pimpinan Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, seluruh rekan yang terkasih dimanapun berada, mari kita mulai semakin peka. Kapan tiang itu naik dan kita bisa berjalan, kapan tiang itu turun dan kita harus berhenti. Sekalipun yang ada di hadapan orang Israel ada padang gurun, tapi pimpinan Tuhan itu nyata dan jelas. Ketika bangsa itu berhadapan dengan bangsa yang besar, selama ada pimpinan Tuhan, disitulah Tuhan memberikan mereka pertolongan. Tapi berapa banyak dari kita seringkali lebih suka mengikuti suara hati sendiri, lebih suka mengikuti kata manusia. Tapi kadangkala kita lupa Roh Kudus berbicara secara lembut dalam hati kita. Dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali tawaran yang kita punya. Ambillah sedikit. Gak apa-apa, orang gak tahu. Roh Kudus bilang jangan. Tapi kita kadang-kala berpikir, saya juga butuh, ambil sedikit gak apa-apa. Pimpinan Tuhan tidak kita ikuti. Waktu ambisi kita begitu kuat, Tuhan saya maunya ini. Tapi Tuhan bilang jangan. Itu gak bagus, nanti kamu jadi susah. Kita gak mau dengar. Roh Kudus itu berbicara terus di dalam hati setiap kita. Dia sebagai sahabat yang Tuhan pakai menuntun kita, membawa kita pada rencananya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada, kalau kita berjalan pada pimpinannya, kita pasti sampai di negeri perjanjian. Kenapa rancangan Tuhan tidak tergenapi? Kenapa hidup kita begitu sulit? Mengapa kita terjerat pada persoalan? Kadangkala kita pikir Tuhan tidak baik. Tapi seringkali kita lupa untuk mengoreksi hidup kita. Saya tidak mau ikut pimpinan Tuhan. Anak-anak muda, engkau yang belum menikah, Tuhan memiliki sebuah rencana dalam hidup setiap kita. Mempertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Roh Kudus bilang dia bagus, Tuhan kasih peneguhan. Sehingga kita bisa melihat mana yang cocok dan yang tidak cocok. Jadi pemberi harapan pasti, Tuhan itu memberikan pimpinannya dalam kehidupan kita. Dan di dalam pimpinannya itu, Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini rancangan Tuhan. Kalau dia membimbing kita, maka dia pasti memberikan ketentraman dalam hidup kita. Damai sejahtera. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita masing-masing. Mengapa dia memimpin? Tujuannya tidak lain, supaya hidup kita mengalami ketentraman. Kenapa orang tidak pernah rasakan tenang? Karena dia kadang-kadang gak mau ikut caranya Tuhan. Tuhan bilang jujur, takut akan Tuhan. Tapi kita buat juga. Yang mestinya kita tentram, kita gak tentram, gak tenang.
Ada banyak yang terjadi. Jadi di dalam pimpinan Tuhan itu, Dia mengarahkan setiap orang. Orang Israel diarahkan menuju kepada negeri perjanjian. Sekalipun mereka berhadapan dengan tantangan yang besar. Satu kali mereka berhadapan dengan tembok yang berlapis tebal. Tapi Tuhan mengarahkan mereka. Ini enggak salah Tuhan, enggak. Di situ mereka melihat. Kalau Tuhan mau buka jalan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan memberikan arah yang jelas di dalam kehidupan setiap kita. Yaitu membawa kita kepada tujuan kekal dan abadi. Waktu kita bekerja, waktu kita melayani, waktu kita hidup berumah tangga, ada pimpinan Tuhan lewat firman-Nya setiap hari. Dia mengarahkan kepada kita kemana kita harus melangkah. Kitab Yosua juga pernah berkata, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidupmu berhasil dan engkau beruntung. Itu arah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebagai pemberi harapan pasti, Dia memberikan pimpinannya dalam kehidupan orang Israel, memberikan pimpinannya dalam kehidupan kita, untuk mengarahkan kita kepada damai sejahtera. Dan yang kedua, apa sih yang diberikan Tuhan sebagai pemberi harapan pasti? Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan yang kedua, Tuhan sebagai pemberi harapan pasti, Dia memberikan pimpinannya yang pertama. Yang kedua apa sih? Dia memberikan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Waktu orang Israel dibawa Tuhan menuju harapan yang telah diberikan, Tuhan memimpin mereka, tapi juga Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Ketika orang Israel melihat, selepas mereka melewati laut Teberau, mereka berhadapan dengan padang gurun. Kemudian mereka mau pikir balik, enak di sana, diperbudak gak apa-apa. Dapat mentimun, dapat semangka, bawang pere, kuali berisi daging. Sementara saya di sini hanya melihat padang gurun. Gimana bisa dapat makan? Tapi firman Tuhan jelas. Tuhan membuat roti itu turun dari langit. Tanpa harus membayar. Tanpa harus bekerja, tanpa harus mengalami ketakutan. Ini pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita memandang kepada Tuhan sebagai pemberi harapan yang pasti, percaya Dia punya cara memelihara kita. Waktu padang gurun, gak ada roti, gak ada makan, Tuhan bisa itu buat makanan turun dari langit. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Kalau Dia yang memimpin, Dia pasti memelihara dengan sempurna. Ayo kita percaya. Ayo kita yakini. Kalau pagi hari ini berdoa pagi, berjalan, bekerja, beraktivitas, yakin berkat itu sudah disediakan. Kita mau ambil berkatnya kita. Mana itu sudah turun seperti janjinya. Kita tinggal terima. Jadi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Setiap kita pasti punya kesaksian pribadi. Bagaimana sih saya dulu gak punya apa-apa. Hari ini semua Tuhan berikan, Tuhan cukupkan. Kita jangan pernah meninggalkan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Bagaimana Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Karena Dia akan terus melakukannya dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya luar biasa. Waktu orang Israel
berhadapan dengan kondisi haus, pengen minum gak ada air, Tuhan bisa bikin itu bukit batu mengeluarkan air buat mereka. Firman Tuhan itu memberikan kita sebuah peneguhan. Kalau Tuhan menghendaki, apapun bisa Dia pakai, siapapun bisa Dia pakai untuk memelihara kita. Elia dipelihara oleh burung. Janda Sarfat diberikan makan lewat mujizat yang luar biasa. Ada minyak dari buli-buli. Janda yang banyak hutang. Minyak itu bisa Tuhan pakai. Apapun Tuhan pakai. Kita tidak bisa membatasi cara Tuhan. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi orang Israel. Ulangan 8 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Apa yang Tuhan kasih pelajaran? Berikan pelajaran kepada orang Israel. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu menunjukkan Dia menyediakan apa yang diperlukan. Orang Israel diajarkan oleh Tuhan begini. Selama di padang gurun, engkau menerima roti dari langit untuk kamu makan. Tapi bukan itu yang terpenting. Engkau bisa menerima minum air dari bukit batu, tapi bukan itu yang terpenting. Karena engkau hidup dari setiap firman yang diucapkan oleh Allah. Kenapa turun dari langit? Karena Tuhan sudah berjanji lewat firman-Nya. Jadi mana yang penting? Tentang pribadinya dalam kehidupan kita. Satu kali orang Israel masuk setelah menyeberang sungai Yordan, kaki mereka menginjak tanah Kanaan. Itu mana enggak turun dari langit. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan makan tahun ini dari apa yang dihasilkan oleh tanah itu. Tahun depan kau kerjakan tanah itu. Firman Tuhan mengubah mana yang turun dari langit menjadi hasil yang dihasilkan oleh tanah. Mana yang terpenting dan tidak pernah berubah? Firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat Tuhan itu memelihara kita karena Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Bukan caranya yang penting. Bukan bagaimana jalannya, enggak. Tapi Dia yang berbicara. Itu yang terpenting. Satu kali Tuhan meminta Abraham membawa anaknya yang tunggal ke salah satu pegunungan di Moria. Kemudian Abraham membawa anaknya naik, mengikatnya, kemudian hendak menyembelihnya. Apa sih yang Tuhan lihat daripada Abraham? Apakah Tuhan tidak sanggup memberikan dia seorang anak laki-laki? Bisa. Tuhan kasih itu, Ishak. Tapi apakah Ishak yang terpenting? Ini yang kita perhatikan. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman kepada Tuhan? Karena dia tahu mana yang terutama. Ketika dia hendak menyembelih anak itu, maka Tuhan membuatnya melihat ada seekor kambing yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Abraham berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Dia Allah Jehovah Jireh. Jadi mana yang lebih penting? Ketika Abraham tahu bahwa Tuhanlah yang terutama. Dia yang kasih saya Ishak. Kalau dia mau minta, saya melihat mana yang jauh lebih penting. Saya punya anak 2.
Saya membayangkan itu nggak gampang, pergumulan yang berat. Dan saya mau belajar tentang contoh yang seperti itu. Bagaimana kita memandang Tuhan lebih dari segala berkat. Kita memandang Tuhan lebih dari segala mujizat. Dia Allah Jehovah Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Jadi dua perkara kita belajar pagi hari ini. Tentang pemberi harapan pasti. Bapak ibu saudara, anak-anak muda. PHP bukan hanya berarti pemberi harapan palsu. Ia mungkin manusia. Tapi Tuhan PHP pemberi harapan pasti. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan sebagai pemberi harapan yang pasti. Dia memberikan pimpinannya dalam hidup kita. Kita tinggal mendengar, mengarahkan hidup kita. Dan yang kedua, Dia pemberi harapan yang pasti. Dia mau mengajak kita jalan menuju kepada tujuan yang dikehendakinya. Di situ ada pemeliharaannya yang sempurna. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Saya mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini dalam Ulangan 26 ayat ke-9. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa yang akhirnya diterima oleh orang Israel? Negeri yang diberikan Tuhan lewat harapan yang pasti. Tuhan berjanji dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, bahwa Dia memberikan masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Kapan kita dapat? Waktu kita ikut pimpinannya. Waktu kita yakin bahwa dalam perjalanan Dia memelihara kita dengan sempurna. Satu kali nanti kita akan sampai kepada sebuah tujuan. Di mana ada sukacita, di mana ada damai sejahtera. Di mana kita bisa berjumpa muka dengan kasih-Nya yang luar biasa. Apa sih yang dikehendaki orang yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan? Kehidupan di dunia yang akan diakhiri dengan sebuah akhir yang baik, keberhasilan di dalam rumah tangga, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dari masa depan anak-anak kita. Ya, itu merupakan sukacita yang besar. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Iya. Tapi ujungnya bukan hanya di situ. Ada kekekalan. Yang di dalamnya ada sukacita yang abadi. Itu tujuan yang sangat indah dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kiranya pagi hari ini setiap kita diberkati, setiap kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya. Dialah pemberi harapan pasti. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah belajar. Bagaimana Engkau Tuhan memberikan harapan yang pasti kepada orang Israel. Engkau menyampaikan sebuah harapan untuk mereka menerima negeri yang baik, negeri yang berlimpah susu dan madu, dan Engkau sanggup memberikannya. Tuhan, Engkau memimpin mereka. Tuhan, Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Demikian juga dengan kami. Kami Tuhan pagi hari ini menaruh seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami. Kami mau membuat hati dan pikiran kami peka akan suara-Mu. Dan tolong kami untuk percaya bahwa Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau Allah yang memelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Mari seluruh kekasih Tuhan dimanapun Engkau berada. Kalau Engkau sungguh yakin dan percaya, mari siapkan hatimu untuk melangkah di sepanjang hari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberuntungan. Hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Marilah setiap kita yang yakin dan percaya, sungguh-sungguh kita berkata, amin.